Oke, jadi kalau kita ngomongin komputer ya, ada banyak macam kategori sesuai dengan kebutuhannya. Kita bisa rakit PC, cuman juga banyak orang yang nggak suka rakit PC karena biasanya orang awam itu maunya tahu beres. Ya ada sih PC yang build up, yang beli langsung jadi, tapi kita masih butuh peripheralnya kayak keyboard, mouse, terus juga monitor, terus perkabelannya juga agak berantakan kalau misalkan kita nggak terlalu pinter di kabel manajemen. Ya ada sih ya yang wireless, cuman kan kalau wireless itu jatuhnya akan lebih mahal. Terus kalau misalkan butuhnya komputer yang touchscreen, kita juga bisa langsung pilih aja laptop convertible 2-in-1. Tapi masalahnya laptop convertible 2-in-1 yang saya tahu itu paling mentok layarnya ada di 17 inch. Nah, gimana caranya kita bisa dapat komputer yang udah touchscreen tapi di atas 17 inch dan secara kabel manajemen dia lebih rapi. Karena komputer yang satu ini ibaratnya kayak monitor, tapi di dalam casingnya itu ada komputer, jadi lebih simple. Dan perkenalkan, ini adalah Lenovo All-in-One 24 ALC6. Buat yang belum tahu apa all-in-one itu biasanya kita makan di sana 150.000 makan sepuasnya ya. Bukan itu, all you can eat ya. All-in-one itu kayak semacam semuanya jadi satu gitu. Jadi motherboard, RAM, storage, prosesor itu jadi satu di dalam monitor. Dan enaknya di Lenovo All-in-One 24 ALC6 ini bukan hanya dapat monitornya aja, tapi kita kan juga dapat mouse dan juga keyboardnya. Jadi istilahnya kita tinggal pakai aja. Dan harganya pun cukup terjangkau. Dan seperti yang saya bilang tadi, laptop convertible 2-in-1 itu kan cuma ada 17 inch, itu pun paling gede. Dan itu bakalan gede banget, dimensinya berat. Nah ini 24 inch dan dia juga udah touchscreen. Nah enaknya kalau misalkan touchscreen seperti ini, biasanya itu kalau misalkan saya scripting bisa 6-7 jam sama researchnya ya. Nah kalau misalkan saya capek duduk, karena kebetulan saya sekarang juga udah ambien, jadi saya tinggal gini aja nih. Nah terus saya touchscreen seperti ini, ala-ala kalau kalian pernah nonton filmnya Iron Man, itu kan kalau misalkan dia lagi rakit-rakit hologram kan kayak gini nih. Nah, jadi kita bisa kayak, ya karena duduk terlalu lama itu nggak enak, jadi touchscreen-nya ini bisa membantu lah. Apalagi dia juga bisa di-tilting sampai kira-kira segini dan kepencet shutdown ya. Tombol powernya ternyata di sini. Cancel. Dan tadi saya bilang kalau untuk harganya dia lumayan terjangkau ya. Jadi harganya ini 12 juta. Mungkin kalian mendengar 2 digit udah kayak wah mahal, tapi sabar dulu, kita coba ulik dulu untuk spesifikasinya. Jadi dia ada dua macam SKU. Kalau dari segi prosesor ada yang Ryzen 5 5500U dan ada yang Ryzen 7 5700U. Yang kita bahas ini adalah yang Ryzen 7 5700U. Gak cuma itu aja, RAM-nya ini 8GB dual channel, storage-nya udah pakai SSD NVMe dengan kapasitas 512GB. Terus dia ini nggak pakai TFT, nggak pakai TN, tapi udah pakai IPS. Jadi kalau misalkan kita lihat dari sisi manapun, mau dari alam bawah sadar, karena ini IPS level ya, jadi tetap nggak ada screen bleeding, warnanya itu tetap nggak berubah, dan dia juga udah touchscreen dengan 10 multi point input, jadi 10 jari kita itu bisa keregister dengan baik. Dan yang unik lagi dari all-in-one-nya Lenovo ini, selain webcamnya, karena webcamnya udah banyak yang pakai ya, jadi untuk webcamnya ya dia bisa disembunyikan seperti ini kalau misalkan kita lagi nggak WFH, jadi lebih kelihatan clean. Dan kalau kalian lihat dari segi desain kan, ketiga frame-nya ini tipis banget, frame bagian bawahnya juga sebenarnya udah tipis. Cuman ada logo Lenovo-nya itu nggak ada. Logo Lenovo-nya itu ada di bagian bawah stand-nya seperti ini. Dan kalau kita lihat di bagian bawah ini juga kayak dibikin kayak sebuah tempat yang bisa kita untuk naruh apapun gitu. Jadi kalau misalkan kita mau naruh wall A di sini tuh ya, setup di sini tuh. Jadi pas kayak sebagai tempatnya ya setup kita biar terlihat lebih profesional look gitu. Terus di bagian belakangnya juga ada kabel manajemennya juga. Terus di sini ada logonya Audio by Harman. Jadi Lenovo-nya ngalah, Lenovo-nya logonya ada di sini. Terus dipakai Audio by Harman di sini untuk sebuah all-in-one. Dia pakai Harman Kardon, tuningannya kayak gimana? Langsung aja kita coba. Volume udah paling mentok 100%. Dan kira-kira seperti ini, kita tunggu ya. Karena ini bassnya habis ini sekarang ya. Oke sih.
Jadi untuk sebuah, kalau misalkan kalian punya monitor yang built-in dengan speaker, biasanya monitor-monitor itu ya suaranya asalkan ada lah. Tapi kalau ini, suara low-nya, frekuensi low-nya itu masih ada, bassnya juga masih kedenger ya. Tulisan di sini tuh bukan tulisan yang cuman hiasan lah. Jadi memang suara Harman Kardonnya ini menurut telinga saya udah enak banget untuk sebuah monitor all-in-one yang dimensinya. Ini yang unik, dimensinya itu sebenarnya kan harusnya 24 inch ya. Tapi kalau kita lihat di websitenya Lenovo, dia bilangnya 23,8 inch. Kurang 0,2 inch untuk jadi 24 inch. Terus menurut saya Lenovo 24 ALC6 ini benar-benar sesuai dengan namanya, all in one. Karena nggak cuma webcam aja, tapi kalau misalkan kalian males untuk masukin password, masukin login, kita bisa pakai Face ID-nya juga. Nah, jadi kita tinggal senyum aja di sini. Tuh, dia bisa langsung login sendiri. Dan yang saya suka lagi selain IR kamera, untuk resolusi kameranya ini juga udah di atasnya standar laptop-laptop pada umumnya ini, walaupun ini bukan laptop ya, tapi ini 1080p 30 fps. Nah, ini jadi kalau kita lihat settingannya mentoknya di 1080p 30 fps. Sayangnya nggak ada opsi untuk 60 fps, tapi ya kalau kalian lihat ya behind the scene-nya anak-anak itu kira-kira seperti ini. Jadi banyak penonton bayaran di situ. Tapi untuk kualitasnya 1080p, ini padahal videonya backlight, jadi dari cahaya ke situ. Dia face trackingnya juga lumayan cepet tuh, ada flash-nya Tomo, Chandra juga tuh, dia bisa langsung nangkep gitu, autofocus ke wajahnya. Nah ini kalau misalkan kita gunakan untuk BFH, ya masih pede lah kalau misalkan kita pakai built-in webcam yang nggak harus beli webcam eksternal lagi. Dan sekalian aja kita tes untuk mikrofonnya ya. Seperti yang kalian lihat ini saya nggak ada mikrofon sama sekali, nggak ada yang built-in, dan itu udah ada equalizer-nya di situ. Jadi kalau misalkan saya lebih mendekat tuh ya, dia lebih kenceng. Cuman kalau misalkan jarak kita WFH kan ya kira-kira seperti inilah. Dan yang kalian bayangkan ini adalah kualitas mikrofon dari all-in-one-nya Lenovo ini. Kira-kira seperti apa? Karena saya nggak bisa dengar, jadi kalian bisa tentuin jawaban kalian, yes atau no di kolom komentar. Tapi ini kalau misalkan kita taruh HP di sini bisa sih ya sebenarnya. Cuman kalau misalkan ini dikasih fitur wireless charging, wah menurut saya kan lebih oke lagi sih. Ini HP saya OnePlus 9 Pro, taruh di sini tuh pas. Terus masih ada satu sisa di sini. Dan sekali lagi yang saya suka dari sini benar-benar menamakan dia all-in-one itu kayak pantas. Karena kalau misalkan storage-nya itu kan bawaannya 512 GB ya. Dan kalau misalkan kita merasa dia kurang, kita bisa upgrade lagi. Ada di mana? Tinggal tarik aja tuasnya yang ada di sini. Dan di sini kita bisa upgrade SSD SATA 2,5 inch lagi. Atau kalau misalkan mungkin pengen buat arsip yang datanya bisa sampai 1 TB ya pilihannya sih harddisk ya. Karena kalau misalkan SSD SATA 1 TB sekitar 2 juta kalau nggak salah, jadi lumayan mahal juga. Kalau pilihannya arsip nggak dibuat operating system, menurut saya jadi harddisk aja, pakai harddisk aja udah cukup. Terus buat kalian yang mungkin di kantornya itu masih pakai DVD, butuh burn-in, tapi memang masih pakai burn-in ya. Mungkin kantor itulah ya, kayak kantor apa namanya yang dijual di KFC itu CD rekaman gitu ya, musik-musik gitu. Terus butuh burn-in itu pakai Nero nggak ya? Nggak harusnya. Kamu tahu Nero nggak? Nggak tahu ya. Nah di sebelah kiri ini kita bisa tarik lagi untuk DVD-nya. Jadi kita tinggal tekan aja, taruh di sini tuh. Ada slot untuk harddisk, ada slot untuk DVD RW juga. Untuk portnya di bagian belakang juga cukup lengkap. Jadi di bagian belakangnya itu ada 2 port USB 2.0, 2 port USB 3.2 Gen 1, ada HDMI-nya juga, HDMI 1.4, sama ada input power. Sekarang kita masuk ke bagian spesifikasinya. Dan ini kenapa alasan saya akhirnya memutuskan untuk beli yang Ryzen 7 5700U, bukan yang Ryzen 5, dan kenapa bukan yang prosesor yang lain. Karena menurut saya Ryzen 7 5700U ini dari segi harganya dia oke lah ya, 12,2 juta, 12,299 lebih tepatnya. Dan untuk multitasking dia juga udah dual channel. Jadi prosesor Ryzen 7 walaupun dia masih 5000 series bukan 6000 series, tapi untuk keperluan saya untuk multitasking, walaupun dia juga belum pakai RDNA 2 kayak Ryzen 6000 series, tapi udah cukup buat saya karena untuk keperluan multitasking. Dan dia juga lumayan kenceng, nggak percaya kita langsung tes aja. Jadi ketika kita running di Cinebench R15 untuk single core-nya dia dapat 188 poin, dan multi core-nya ini gila kenceng dan stabil banget. Di running pertamanya itu 1639 dan itu stabil sampai running ke 10 1600 terus, nggak pernah turun di bawah itu. Terus untuk tes IGP-nya atau Integrated Graphics Card, GPU-nya ketika kita time SPI stress test,
Dia juga lolos dengan skor itu hampir sempurna 99,8%. Fast track dapatnya 3210, time spy testnya 1312. Terus kita tes juga di software Office pakai Excel merge large data, dia itu bisa di 82,91 detik. Dan untuk PowerPoint jadikan PDF 250 slide dia hanya butuh waktu 55 detik. Terus untuk SSD-nya ya karena memang Ryzen 6000 series ini belum support NVMe Gen 4 jadi dikasih NVMe Gen 3 speednya itu hampir 3000 Mbps. Tapi dari benchmark sintetisnya itu tadi aja dan juga benchmark Office-nya itu udah cukup banget buat kebutuhan saya yang ini bakalan kita jadikan kayak sebagai kebutuhan kantor lah ya. Jadi scripting, Office, terus bikin PowerPoint juga, bikin proposal buat ke brand dan teman-temannya. Dan all-in-one itu sama kayak monitor ya. Hal yang paling penting, aspek yang paling penting selain performa menurut saya adalah layar. Karena kalau misalkan performanya kenceng, tapi layarnya itu tadi pakai TN atau pakai TFT ya, itu menurut saya bakalan bikin mata cepet silinder. Nah untungnya Lenovo ini ya ada Bandicam-nya ya, anak-anak di sini memang kayak kenapa kok nggak beli Bandicam aja kan murah ya. Kalau minimal ya pak dulu di Kuiha kan nggak ada tulisannya kan. Tapi nggak apa-apa, kita lanjut aja. Dan untuk hasil skornya itu ketika kita tes sRGB-nya itu ada di 91%, terus 71% Adobe RGB, dan untuk DCI P3-nya ada di 75%, NTSC-nya ada di 68%. Kalau kita lihat acuannya sRGB aja dia udah hampir 100%. Jadi kalau kita gunakan all-in-one ini untuk sebagai preview foto, preview video, dia udah oke sih ya untuk standar ya minimal editor karena dia udah hampir 100% sRGB, di mana warna yang ditampilkan itu udah hampir mirip dengan warna aslinya. Dan selain layarnya yang udah hampir 100% sRGB, enak buat ngedit ini, dia juga udah punya sertifikasi Low Blue Light Certification dari TUV Greenland. Dimana ini penting juga buat yang suka kerja di depan monitor selama berjam-jam. Kalau misalkan matanya itu cepet lelah ya hasilnya bakal cepet ngantuk juga, cepet sakit juga matanya. Kita tinggal aktifkan aja fitur eye comfortnya, jadi bisa lebih ya kerja itu lebih nyaman aja lah. Nah, tapi namanya orang kerja itu kan pasti juga butuh hiburan ya. Entah hiburannya itu Netflix atau nonton yang lain. Tapi kalau saya, hiburannya itu biasanya nge-game. Nah, untuk si Ryzen 7 5700U ini karena dia memang prosesornya, kita lihat di sini benchnya aja tadi udah 1600 poin. Kalau misalkan kita gunakan untuk game-game casual yang apalagi CPU bonding ya kayak Valorant, dia harusnya sih lebih dari kuat. Tapi untuk membuktikannya, langsung aja kita coba Valorant dan juga Dota aja lah ya, karena untuk game-game yang GPU bond dia belum ada discrete graphic card-nya. Jadi grafiknya coba ini karena masih dapat 100, kamu mentokin ke high aja. High semuanya. Pokoknya mentok rata kanan lah coba. Oke, ini pakai settingan rata kanan di resolusi berapa ini Chan? Full HD ya? Full HD. Oke, gas coba kamu main. Jadi tadi low itu ke 100, sekarang kalau kita high kan dia di 71-an FPS. Dan gimana Chan dengan bermain yang biasanya 100 fps lebih? Gak enak sih. Gak enak? Kok lemot ya mouse-nya? Mouse-nya lemot? Cuman kill 1. Oh ini yang katanya pro player itu ini. Gimana lemot? Apanya yang lemot? Coba kamu atur dulu deh mouse-mu, set sensitivity. Coba kita ganti ke lu aja deh Chan. Kamu coba ambil 100 fps aja deh. Jadi kata Chandra untuk delay ya? Delay. Ini kan memang bukan PC buat main. Memang bukan PC buat main, cuman kalau Valorant kan, nah ini kan bisa dapat 120 nih Chan. Ini harusnya lebih enak nih. Lebih enak. Oke. Cuman tetap delay sih mouse-nya. Mouse-nya yang delay Ini ya? harusnya mouse-nya. Ya ini karena mouse buat produktivitas ya, bukan mouse game. Wah, saya tuh kill. Ini kemarin. 10.000 ya satu kill mas? 10.000. 2 kill. Tapi untuk FPS-nya oke sih Chan ya, 100-an FPS kalau misalkan kita setting dulu. Cuma mouse-nya aja ya, karena memang ini mouse-mouse yang DPI-nya nggak terlalu gede ya. Ya, jadi untuk Dota lagi. Valorant, untuk Valorant dia 130-an FPS, cuman kata Chandra mouse-nya ini, ya ini karena masih pakai optik ya. Kalau kalian pernah ke warnet, ini mouse-mouse yang biasanya ya mouse yang memang istilahnya nih bonusannya all-in-one-nya lah. Jadi kalau misalkan mau main game, mungkin di kantornya ada all-in-one kayak gini, bawa aja mouse dari rumah yang super light gitu misalkan ya, jadi biar lebih pro lagi. Sekarang kita coba untuk main game yang lain, Dota 2. Oke, sekarang kita coba untuk main game Dota 2 dan saya penasaran karena dia touchscreen ya. Dia di touch-nya bisa di hero-nya sini. Tapi kalau misalkan kita perintahkan dia untuk gerak karena dia pakai klik kanan, nggak bisa ya. Mungkin kita bisa atur di gesturnya karena dia support dengan 10 multi touch. Kita bisa atur-atur di settingnya, cuman kalau pakai mouse sih langsung bisa ya. Ini tadi nggak ke record dan hero saya udah mati, ini kurirnya doang. Iya. Kurirnya doang ya.
Dan ini kita pakai settingannya ada di fastest, dimana fastestnya ini mirip-mirip kayak si Valorant tadi, dia di 60-an fps. Cuman kalau misalkan ini kita geser ke kiri untuk dapat fps yang lebih, ini kita apply, dia bisa dapat itu di atas 100 fps. Nah, kita coba cari scene yang lebih padat, bor kayak gini. Tuh, dia bisa dapat di 128 fps. Terus untuk GPU dia juga masih oke ya, di 54 derajat Celcius, CPU-nya juga 64 derajat Celcius. Nggak terlalu panas juga, masih oke. Dia masih jauh lah. Dota itu dia cuma butuh 21% usage-nya, nggak sampai 100%. Terus juga powernya cuma di 24 watt. Oke, jadi untuk Dota dan Valorant aman. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja video review dari All-in-One Lenovo 24 ALC6 kali ini. Dan karena dia ada 2 SKU, jadi harganya itu ada 2 juga. Untuk yang Ryzen 5 itu harganya sekitar 11 juta. Dan yang kita bahas ini Ryzen 7 5700U harganya di 12 juta 299 ribu atau 12,3 juta lah. Dan itu sudah include dengan Windows 11-nya, terus juga ada Office 2021. Jadi kalau kalian mau pakai Office bisa langsung pakai. Dan garansinya 1 tahun. Kesimpulannya menurut saya ini benar-benar sesuai dengan namanya lah ya, all, karena semuanya ada di sini. Kayak contohnya kita dikasih port yang lumayan lengkap juga, ada port DVD-RW juga, dimana kita kalau misalkan di laptop kita udah jarang banget nemuin ya. Dan ternyata di All-in-One itu masih ada DVD-RW, jadi buat yang di kantor-kantor masih butuh CD itu masih bisa kepake juga. Terus kalau misalkan storage-nya yang 512 GB itu kurang banyak, kita tinggal upgrade aja lewat, belum pasang lagi, lewat sini. Terus kelebihan lain adalah dari segi desain saya suka sih ya. Desainnya tuh desain ala-ala professional looks. Jadi di bagian bawahnya ini kayak di warna silver, terus framenya tipis, clean juga. Jadi stand bagian bawahnya ini nggak langsung menonjol kayak gini, tapi kita masih dikasih kayak semacam kotak. Yang ini lumayan kuat loh ya. Dan ini bisa dijadikan juga buat tempat-tempat kita naruh HP, naruh notes kayak gitu-gitu di sini bisa. Terus untuk webcamnya juga udah 1080p, mic-nya pun juga istilahnya kita tinggal pakai aja, nggak perlu webcam eksternal. Cuman memang masih ada kekurangannya karena dia nggak ada USB Type-C-nya. Dimana USB Type-C menurut saya sekarang udah penting banget karena hampir semua device saya itu sekarang pakai Type-C. Kalau misalkan ada Type-C terus bisa DisplayPort, bisa kita koneksikan dengan tablet, dengan handphone kita, itu kan kayaknya bakalan jadi lebih kayak ya lebih ekosistemnya itu lebih kebuka lagi. Ukuran lain setelah saya coba ini adalah ini kekurangan atau bukan ya? Karena ini bisa kita ganti atau bisa kita replace lah ya. Jadi untuk keyboardnya ini kan kita dapat include dalam paket pembeliannya All-in-One ini. Cuman yang saya rasakan karena saya terbiasa pakai keyboard mechanical, keyboard kayak gini tuh kayak ya kurang aja ya menurut saya, kayak saya ngerasa jadi nostalgia ke warnet zaman-zaman dulu, keyboard lama jadul kayak gitu. Feel-nya kayak gitu, mouse-nya pun juga kurang responsif. Jadi kalau misalkan ada budget lebih sih ya mungkin bisa diganti ke yang lebih proper lagi ya untuk mouse dan juga keyboardnya. Tapi kalau misalkan kebutuhannya cuma ngetik-ngetik aja, nggak nge-game kayak Chan tadi, ya itu masih oke banget untuk keyboard dan juga mouse ini. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa, kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Dika Subudi and see you on the next video. Bye-bye!